Kisah ini adalah salah satu narasi paling agung yang diabadikan dalam Al-Quran, sebuah penegasan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas dan kemuliaan seorang wanita pilihan, Maryam alaihissalam. Kisahnya dimulai dari latar belakang Maryam, seorang wanita yang sejak kecil telah diserahkan oleh ibunya untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah di Baitul Maqdis. Di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihissalam, Maryam tumbuh menjadi wanita yang suci, taat, dan senantiasa menyibukkan diri dengan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran, ayat 42-43. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Ayat ini menjadi pembuka dari kemuliaan yang akan dianugerahkan kepadanya. Para malaikat telah memberinya kabar tentang kedudukannya yang istimewa di sisi Allah, sebuah persiapan mental dan spiritual untuk peristiwa luar biasa yang akan dihadapinya. Sebagaimana diceritakan dalam Quran Surah Maryam, narasi pertemuan ini dimulai ketika Maryam mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dari keluarganya dan keramaian. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Quran Surah Maryam, ayat 16. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Maryam memilih sebuah tempat di sisi timur Baitul Maqdis, kemungkinan untuk mendapatkan cahaya matahari pagi saat beribadah atau untuk mencari ketenangan yang lebih dalam. Di tempat yang sunyi dan khusus untuk beribadah inilah, ia memasang hijab atau tabir untuk menutupi dirinya, agar ibadahnya lebih khusyuk dan tidak terganggu. Di tengah kesendirian dan kehusyukannya, terjadilah peristiwa yang mengguncang jiwanya. Maka ia mengadakan tabir, yang melindunginya, dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surah Maryam, ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam, yang disebut sebagai roh kami, sebagai tanda kemuliaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Jibril datang bukan dalam wujud aslinya sebagai malaikat, melainkan dalam bentuk seorang pria yang sempurna, basyaran sawiyan. Wujudnya tampan, rupawan, dan tidak memiliki celah sedikitpun. Penjelmaan ini dimaksudkan agar Maryam tidak terlalu takut jika melihat wujud asli malaikat, namun kemunculan seorang pria asing yang tiba-tiba di ruang ibadahnya yang tertutup justru menimbulkan ketakutan yang lain. Sebagai seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya dengan sangat ketat, reaksi pertama Maryam adalah rasa takut dan mencari perlindungan kepada Allah. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Quran Surah Maryam, ayat 18. Ucapan ini menunjukkan puncak ketakwaan Maryam. Ia tidak berteriak panik, melainkan langsung mengingat Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, dan menggunakan argumen takwa. Ia seolah berkata, "Jika engkau adalah orang yang juga takut kepada Allah, maka janganlah menggangguku." Ini adalah cara paling mulia untuk menolak keburukan. Mendengar ucapan Maryam yang penuh ketakwaan, sang utusan segera menenangkan dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Quran Surah Maryam, ayat 19. Jibril menegaskan identitasnya bahwa ia bukanlah manusia biasa yang berniat buruk, melainkan malaikat yang diutus oleh Tuhannya Maryam. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar gembira yang luar biasa, anugerah seorang putra yang suci, gulaman zakiyan, yaitu anak yang suci dari dosa dan memiliki akhlak yang mulia. Kabar ini, alih-alih menenangkan, justru menimbulkan keheranan yang lebih besar dalam diri Maryam. Sebagai manusia, ia berpikir menggunakan hukum sebab akibat yang berlaku di alam. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Quran Surah Maryam, ayat 20. Pertanyaan Maryam ini, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, bukanlah bentuk penolakan atau keraguan terhadap kekuasaan Allah, melainkan sebuah bentuk ketakjuban dan permintaan penjelasan.
Bagaimana mungkin sebuah akibat kehamilan bisa terjadi tanpa adanya sebab hubungan dengan seorang pria? Ia menegaskan dua hal, ia belum pernah menikah sehingga disentuh oleh laki-laki secara halal, dan ia juga bukan seorang pezina yang melakukan hal nista. Jawaban Jibril alaihi salam adalah penegasan mutlak atas kuasa Allah yang melampaui segala hukum alam yang diketahui manusia. Jibril berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Quran Surah Maryam, ayat 21. Jibril menegaskan bahwa penciptaan seorang anak tanpa seorang ayah adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihi salam tanpa ayah dan ibu, dan Hawa alaihi salam tanpa ibu, maka menciptakan Isa alaihi salam tanpa ayah adalah hal yang lebih mudah lagi. Tujuan penciptaan yang ajaib ini ada dua. Sebagai tanda ayah menjadi bukti nyata kekuasaan Allah bagi seluruh umat manusia. Sebagai rahmat-rahmah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Isa alaihi salam akan menjadi nabi dan rasul yang membawa petunjuk. Frasa terakhir, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan, wa kana amran maqdiyan, menandakan bahwa ketetapan ini telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak dapat diubah lagi. Maryam pun tunduk dan pasrah pada kehendak Tuhannya. Setelah Maryam menerima ketetapan tersebut, proses penciptaan pun terjadi. Al-Quran menggambarkannya secara singkat namun penuh makna. Maka kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91. Imam Ibnu Katsir, mengutip pendapat para ulama salaf, menjelaskan bahwa malaikat Jibril alaihi salam kemudian meniupkan ruh tersebut ke kerah baju Maryam, dan tiupan itu lalu turun hingga masuk ke dalam rahimnya, maka dengan izin Allah terjadilah kehamilan itu. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Quran Surah Maryam, ayat 22. Seketika itu juga, Maryam merasakan tanda-tanda kehamilan. Sadar bahwa masyarakatnya tidak akan percaya dengan kehamilan tanpa seorang suami, ia pun mengasingkan diri lebih jauh lagi untuk menghindari fitnah dan cemoohan, memulai babak baru dari ujian dan kemuliaan yang telah Allah tetapkan untuknya. Demikianlah narasi lengkap pertemuan Maryam alaihi salam dengan malaikat Jibril alaihi salam, sebuah dialog antara kesucian, ketakwaan, dan kekuasaan ilahi yang absolut, yang menjadi mukjizat abadi dan tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.